Jadi dalam bahasa sehari-hari di kalangan Israel di abad pertama, di abadnya Sang Masiah, itu mereka terbiasa atau sudah terbiasa menyebut Yesua, dan mereka nampaknya menghindari sebagai wujud berlakunya aturan Farisi sejak zaman Ezra. Itu udah berapa ratus tahun gitu ya. Sejak aturan Ezra itu tidak ada lagi anak yang lahir dengan nama Yosua karena larangan itu. Makanya anak Yosef dan Miriam yang dituliskan sebagai juru selamat, secara budaya, bahasa, penggunaan kata tidak mengherankan jika dia disebut Yesua, ya artinya dia menyelamatkan. Kalau misalnya kita lihat di malaikat yang memberi nama, ini memang agak kesulitan karena kita akan pakai acuan mana, Yunani, Aram atau Ibrani gitu. Kitab mana yang asli? Nama siapa yang diberikan oleh Gabriel gitu kan? Menyelamatkan. Karena nanti akan jadi banyak persoalan gitu. Kalau misalnya nama original Yesua, berarti ya harus Yesua gitu. Ini saya kutip dari Matius 1 ayat 21 gitu. Ia akan melahirkan anak laki-laki, ini terjemahan TB ya, dan engkau akan menamai dia Yesus. Nah, Yesus ini kan Yesua. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi kalau kita pakai ayatnya dari Matius 1 ayat 21 dengan arti dari nama juru selamat adalah dialah yang menyelamatkan umatnya, maka nama yang sah adalah Yesua. Karena artinya dialah gitu ya. Nah, ini jadi pergumulan gitu ya. Dia itu siapa? Kalau saya, dia itu siapa? Jadi nama Yesua ini akan mendatangkan pergumulan sendiri. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Tetapi pergumulan ini sebenarnya hanya dialami kalau kita bukan orang Ibrani sih. Maksudnya begini, bagi orang Ibrani, ketika orang mengucapkan nama Yesua, itu sama dengan dia sedang mengucapkan Yosua. Sama seperti kitab Ezra ketika dia nulis Yesua, maka maksudnya adalah Yehosua ben Yosadak, gitu kan. Jadi ketika Matius 1 ayat 21 menuliskan engkau akan menamakan dia Yesua karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya, itu secara prinsip kata dia tentunya adalah Yehuwah gitu. Bukan Allah, bukan dewa-dewa lain, bukan ilah lain, Yehuwah gitu. Dialah itu, dianya itu Tuhannya PL. Jadi nama Yesua itu artinya adalah Tuhannya PL, Tuhannya perjanjian lama akan menyelamatkan umatnya. Nah, ini penting jadi pergumulan. Kenapa? Karena antara nama Yesua atau Yosua dalam sejarahnya, faktanya memang ada dua aliran gitu ya, dua aliran doktrin. Sebelum ada doktrin-doktrin dari Ezra atau sebelum ada para rabi, orang terbiasa dengan menuliskan Yehonya. Begitu ada Ezra, dia sebagai pemimpin spiritual bagi orang-orang yang kembali ke Israel, ke Kanaan, dia melakukan pelarangan, dan nampaknya Ezra ini memang dihormati sekali. Padahal dia bukan imam besar. Nah, ini menarik ya. Dia bukan imam besar loh. Dia bukan imam besar. Imam besarnya Yosua ben Yosadak, dan Yosadak sendiri gitu. Tetapi Ezra sangat dihormati. Nah, itu makanya sejak awal ini sejarahnya munculnya atau
pertentangan mungkin bisa, atau permusuhan antara golongan Farisi dan Saduki. Yosua bin Yosadak itu nanti akan menjadi golongan Saduki, Imam Sadok gitu ya. Nah, ini akan jadi ya menarik gitu ya, dibahas lebih panjang gitu, bahwa sejak awal berdirinya Farisi itu sudah ada cikal bakal 3 golongan. Satu, golongan Hagai sebagai wakil dari doktrin kuno sebelum ada Ezra. Kemudian ketika Ezra muncul, dia sebagai Farisi. Nah, Sadukinya, Sadoknya, Yosadaknya itu Yesua, yaitu Yosua ini. Begitu. Nah, nanti di kemudian hari di zamannya Hamasiah, Sang Masiah, Sang Kristus, nanti permusuhan antara golongan Sadok dan golongan Farisi itu kan sangat kentara. Golongan Farisi itu sangat banyak tambahan-tambahan ajaran rabbinik. Dari sejak Ezra itu tambahan-tambahan ajarannya banyak sekali. Kalau dibuat kitab gitu ya, sekarang itu saya pernah lihat itu di Talmud tertulis, ini baru Talmud ya, itu 20.000 halaman. Itu belum tradisi-tradisi yang lain, misalnya tradisi Zohar, tradisi Kabbalah, tradisi-tradisi yang lain itu banyak sekali, tidak hanya itu. Jadi dari zaman Ezra, golongan Farisi itu memiliki sangat banyak tambahan-tambahan kebijaksanaan, termasuk kadang aku merasa kayak hayalan-hayalan gitu ya, yang nanti tidak diterima oleh golongan Saduki, yaitu Sadak, Imam Sadak gitu ya, Imam Sadok. Jadi mereka berbeda golongan dan bermusuhan. Golongan Saduki, Sadok ini itu nanti hanya menerima 5 kitab Mose, selebihnya tidak. Itu yang saya baca gitu ya. Artinya, nah kenapa seperti itu? Karena nampaknya, ini dugaan saya gitu ya, karena mereka berhadapan dengan Farisi yang sangat rutin menambah-nambahi gitu ya. Jadi muncullah kalangan para imam besar, kalangan Sadok ini, Saduki, itu mulai menolak gitu ya, segala ajaran Farisi yang mereka anggap tambahan-tambahan itu ditolak gitu. Dari sejak awal sudah ada 3 golongan gitu ya. Golongan Hagai yang generasi kuno gitu, golongan Ezra, golongan Sadok, Yosadak. Nah sekarang pertanyaan, kalau kita di El-Sadik ini, atau setidaknya orang percaya di abad sekarang, di zaman sekarang, kita akan ikut siapa? Ikut Hagai dengan menuliskan Yosua secara vulgar, atau ikut Ezra yang melarang YH itu, atau kita tidak mengakui PB seperti imam golongan Saduki atau Sadok ini ya. Kalau secara prinsip kita tidak bisa ikut golongan Saduki karena kita PB gitu ya, sudah pasti tidak bisa. Kalau kita ikut Ezra ya kita nyebutnya Yesua tanpa H, sama sekali tidak boleh ditulis H. Itu. Makanya ini juga jadi pergumulan saya gitu ya. Ketika di El-Sadik ini, saya akan ikut siapa?